hikmah disyariatkan zakat fitrah, ar-rifqu bil fuqara, hukumnya wajib. Di antara faedah disebutkan adalah membersih orang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Tadi hadis yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, yakni arifku bil fuqara, berkasih sayang kepada orang fuqara, fi ighna'ihim an as-su'al fi yaumil 'aid wa idkhal as-surur 'alayhi fi yaumi yusril muslimin bi qudumil 'aid 'alayhi wa tathhir man wajabat 'alayhi ba'da syaddi shaum min al-lagwi wal rafath. Ini dalam kitab buku ya. Kasih sayang pada orang fuqara. Nah, fuqara jamak dari fakir. Siapa orang fakir? Sebagian ulama kadang dipisahkan antara fakir dan miskin. Ada pula yang menyamakan antara fakir dan miskin. Jadi fuqara sama dengan miskin. Tapi sebenarnya fakir lebih parah daripada miskin. Kalau orang fakir adalah orang yang dia itu belum mempunyai pekerjaan rutin, belum punya pekerjaan rutin, sehingga otomatis belum bisa mencukupi kebutuhan dia, keluarga dia, nafkah dia. Ada orang miskin sudah punya pekerjaan tapi belum juga mencukupi. Jadi begini. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sekarang kita akan bahas tentang zakat yang terkait dengan kesempurnaan orang yang berpuasa Ramadan. Nah, zakat apa itu? Yaitu zakatul fitri. Zakat fitri. Kalau orang mengenal masyhurnya zakat fitrah, ya, fitri atau fitrah, tapi sebenarnya kalau dari lafaz konteksnya zakatul fitr. Zakatul fitr diambil dari kalimat al-fitr, aftara yuftiru iftar, ya, artinya apa? Orang yang berpuasa sudah buka, maka zakatul fitri, zakat wajib dengan sebab berbuka dari puasa Ramadan. Dengan kata lain, sedekah tujabu bil fitr min Ramadan, sedekah yang diwajibkan berbuka sebab berbuka dari Ramadan. Jadi disebut zakatul fitr karena apa? Sudah buka, ya, sedekah tertentu dengan kadar tertentu dibayar oleh orang tertentu dengan syarat tertentu atas orang tertentu yang dibagikan kepada orang tertentu. Wajibnya karena sebab berbuka Ramadan. Untuk apa? Nah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr lis-sha'im, ya, sa'an min tamr, sa'an min zabib, ya, tuhratan lis-sha'im, ya, minal laqwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Begitu riwayat yang disebutkan. Rasulullah mewajibkan zakat fitir untuk orang berpuasa. Ingat, terikat dengan orang berpuasa.
Memberi makan kepada orang miskin untuk apa? Membersihkan orang berpuasa minal laghwi warrafath, dari yang mungkin perbuatan sia-sia, perbuatan yang tercela. Memberi makan kepada orang fuqara wal masakin. Ingat, sehingga kaitannya zakat fitrah itu dengan orang yang berpuasa. Zakat fitir disebut pula, ada sebagian mengatakan zakatun nafs, zakat pribadi, zakat jiwa. Nah, iya, hikmah disyariatkan zakat fitrah. Ar-rifqu bil fuqara, hukumnya wajib. Di antara faedah disebutkan adalah pembersih orang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Tadi hadis yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, yakni arifku bil fuqara, berkasih sayang kepada orang fuqara. Fi ighna'ihim anis su'al fi yaumil 'aid wa idkhalus surur 'alaihim fi yaumi yusril muslimin bi qudumil 'aid 'alaihim wa tathhir man wajabat 'alaihi ba'da syahdi shaum min al-lagwi war rafath. Ini dalam kitab Mughni ya. Kasih sayang kepada orang fuqara. Nah, fuqara jamak dari fakir. Siapa orang fakir? Sebagian ulama kadang dipisahkan antara fakir miskin. Ada pula yang menyamakan antara fakir dan miskin. Jadi fuqara sama dengan orang miskin. Tapi sebenarnya fakir lebih parah daripada miskin. Kalau orang fakir adalah orang yang dia itu belum mempunyai pekerjaan apa? Rutin. Belum punya apa? Pekerjaan rutin. Sehingga otomatis belum bisa mencukupi kebutuhan dia, keluarga dia, nafkah dia. Ada orang miskin sudah punya pekerjaan tapi belum juga mencukupi. Jadi begitu. Ingat faedahnya zakat fitir tadi, membersihkan orang yang berpuasa, makanan bagi orang miskin agar tidak meminta-minta tadi sudah di hari raya, dan menjadikan mereka bergembira di hari gembira bagi semua lapisan masyarakat. Jadi supaya fuqara miskin juga bergembira. Pelapangkan seluruh kaum muslimin, mendapatkan pahala besar dengan memberikannya kepada orang berhak menerimanya. Sebagai zakatun nafs, zakat badan, penyuci badan. Juga tanda syukur kepada Allah kepada orang yang berpuasa. Mereka dapat menyempurnakan apa? Puasa dia dengan dalil ayat walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingat, hendaklah kalian menyempurnakan apa? Hitungan bilangan puasa. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian agungkan. Maka juga menyebutkan si takbir Allah tabaraka wa taala atas apa yang tunjukkan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Dan zakatul fitr nanti disebutkan hukumnya di sini, maka wajib ya. Nah, jadi seperti itu. Maka oleh itu perlu diperhatikan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'imin al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Kalau nanti hari ini tidak selesai, dilanjutkan berikutnya. Rasulullah memerintahkan zakat fitrah. Kalau Rasul memerintahkan berarti Allah juga memerintahkan. Untuk apa? Mensucikan orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum menunaikan sholat id, jadi wajib pertama atau akhir pembayaran zakat fitrah itu dianggap sah sebelum sholat id. Maka barang siapa menunaikannya setelah atau sebelum sholat id, zakatnya itu diterima, berarti sah. Barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka sodako biasa. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah,
Nah, haditsun hasan. Hukum. Nah, adapun hukum zakat fitir wajib atas setiap muslim. Seperti hadis Ibnu Umar. Zakatul fitr so'an min tamr. Rasul memerintahkan zakat fitir 1 so' dari kurma. Au so'an min syair. Atau 1 so' dari gandum. Wajib itu baik dia budak, al-abd, wal-hur, apakah dia orang merdeka, wadzakari wal-untha, apakah dia itu laki dan perempuan. Ini kalau ini tidak belajar nahwu bisa dibaca dzikir nanti. Nah, karena mirip. Was-saghiri wal-kibir, apa namanya? Anak kecil sudah dewasa minal muslimin. Orang kafir tidak wajib. Ya. Wa umira biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Dan diwajibkannya untuk menunaikan sebelum manusia keluar menuju salat. Hadis ini akhrajahu Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Tabi'in Sa'id Ibnu Musayyib, termasuk pula Umar Ibnu Abdul Aziz, dua-duanya tabi'in, semoga Allah merahmati keduanya, maka zakat fitir diambil dari firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung dan berbahagia siapa saja membersihkan dirinya, ai membayar zakat fitir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan kemudian dia setelah itu sungguh dia mengingat Rabbnya dan kemudian sholat Id. Jadi ini penting. Baik. Naam. Jadi berdasarkan tadi juga riwayat Imam Syafi'i, beliau mewajibkan zakat fitrah kepada orang merdeka dan hamba sahaya, laki perempuan, termasuk pula orang yang menanggung nafkah. Jadi anak istrinya wajib atau orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu bertanggung jawab nafkah dia, wajib yang menzakati siapa? Anaknya. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau orang tua sudah bisa zakat fitrah, ya jangan dizakati. Artinya apa? Ya jangan berlebihan lah. Ya. Kemudian sunnah bagi janin yang masih di dalam kandungan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau baru lahir ketika malam Id, wajib hukum. Ini disebut dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, waktunya tinggal sedikit, dilanjutkan aja. Biar nanti tidak keburu-buru. Pembahasannya biar jelas, kita jawab dulu pertanyaan. Wallahu a'lam. Tanyanya satu aja ya. Ini juga nih, bukan ya? Oh, enggak ada. Baik. Keliru ini. Maklum ini sudah waktunya buka. Apakah boleh membaca doa lain setelah membaca doa kunut witir seperti mendoakan kedua orang tua? Nah. Baik. Doa witir adalah doa yang lazim karena memang doa witir Allahumma hadini fi man hadait. Kalau imam ya Allahumma hadina ya untuk bersama. Setelah selesai boleh dia menambahkan doa yang lain seperti doa untuk kedua orang tua. Tidak mengapa. Boleh dia juga minta rezeki yang lapang, yang berkah. Tidak apa-apa. Dan anugerahkan anak yang saleh dan salihah. Doa-doa dari Al-Quran tidak apa-apa. Ya, nah, jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Sebagaimana antum tahu bagaimana doa-doa termasuk selamatkan dari wabah, diangkatnya wabah termasuk. Silakan apa yang disediakan. Tapi pakai bahasa Arab ya, yang afdal tetap karena dalam sholat. Nah, kalau bahasa Inggris di Indonesia nanti repot urusannya. Dan itu tidak ada ya.
Nah, bahasa Arab ya tetap. Jadi seperti itu. Boleh ya? Jadi Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Boleh juga. Silakan ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Boleh. Ya? Nah. Ustaz, apakah hukum sholat Idul Fitri bagi wanita? Nah, sebenarnya tentang hukum sholat Id itu memang ada khilaf di antara para ulama. Insyaallah ta'ala pendapat yang terkuat adalah wajib, baik laki wanita. Karena masalahnya hari ini karena uzur. Ya. Jadi seperti itu. Untuk Id loh ya, beda dengan sholat berjamaah. Adapun Id kan asalnya berjamaah. Ya, jadi kalau posisi yang sekarang ada masjid akan Id, memang persiapan ya fadhal. Karena sekarang kan sholat Id tidak boleh di lapangan. Dan insya Allah kan pembahasan khusus insya Allah ya. Nanti waktunya semoga selesai. Jadi itu ya. Saya sebagai suami ingin sholat Id di masjid, tapi kalau ke masjid istri tidak sholat Id, soalnya sholat Id dikhususkan untuk laki-laki saja. Iya. Jadi sebenarnya begitu, karena uzur syar'i ya nggak usah dipaksakan. Kalau ada masjid yang siap, alhamdulillah. IKMS kayaknya insya Allah, tapi wallahu alam ya. Masjid Sadar kayaknya juga begitu. Yang lain mungkin enggak. Untuk di BM wallahu alam, enggak paham. Ya, tapi intinya mengikuti prokes, mengikuti aturan pemerintah tentu itu lebih selamat. Jangan ngeyel. Ya, madharatnya besar. Antum dapat 2 pahala insyaallah. Pahala yang pertama apa? Ya taat pemerintah. Ati Allah, ati Rasulul amri minkum. Ya, itu tetap selama kemudian masih menjaga dan masih diberlakukan prokes dan alhamdulillah aman, kita sehat, ya lakukan, dapat pahala 2 berikutnya. Nah, gitu ya. Karena itu dilarang ya sudah. Kalau antum melanggar dosa antum berarti kan. Nah, wallahu alam. Itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.